Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing masalah sebagai petani sawit ini kita terkadang terbuai dengan mimpi-mimpi dan harapan dari testimoni-testimoni orang lain yang memang sudah berhasil dalam berkebun kelapa sawit, yang menampilkan setiap kali rotasi panen dengan hasil sekian ton. Kemudian kita pun ngiler teman-teman, sangat-sangat ngiler sekali. Kapan sih kita bisa mendapatkan hasil yang sedemikian seperti yang ada di testimoni-testimoni, baik itu di YouTube, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Tentu hal ini membuat kita sangat-sangat ngiler, sangat-sangat iri. Apakah kita bisa? Jawabannya tentu bisa teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya. Namun itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah, kita sebagai petani sawit teman-teman memang dibuai harapan-harapan yang sedemikian, itu adalah hal yang wajar. Jadi kita harus bermimpi bagaimana caranya supaya memang kebun kita ini mendapatkan hasil panen yang berkualitas tinggi, sehingga memang membuat kita ini merasa puas dengan kebun kita. Nah, di perjalanannya teman-teman, banyak sekali hal-hal yang kadang membuat kita ini sedikit bimbang, ragu dan kecewa dengan hasil yang kita dapatkan. Dan sesuai dengan pengalaman saya bahwa sawit itu ada masa jayanya teman-teman, ada masa treknya, ada masa buah agungnya, ada masa transisinya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi tidak melulu bahwa hasil panen itu selalu tinggi dan tidak melulu juga hasil panen itu selalu rendah. Itu yang harus kita pahami. Nah, disinilah pengetahuan kita harus memang benar-benar dijaga. Bagaimana caranya supaya panen kita ini masih tetap terus stabil? Bagaimana caranya? Yaitu kita harus melakukan perawatan semaksimal mungkin dan dilakukan sedini mungkin. Jadi kita dari pertama harus melakukan perawatan itu mulai sejak dini teman-teman, mulai sejak kita menanam sawit. Nah, satu lagi hal yang paling penting bahwa kita harus benar-benar menggunakan benih yang berkualitas. Benih juga sangat-sangat mempengaruhi teman-teman, supaya memang hasil panen kita ini nanti berkualitas tinggi dan tentunya membuat kita bahagia. Itu yang pasti teman-teman. Jadi yang pertama, gunakanlah benih yang paling baik, yang paling bisa kita dapatkan, dan tentunya jangan sembarangan menggunakan benih. Mentang-mentang benih itu murah kita ambil saja, kemudian nanti hasilnya ketika kita sudah panen, umur sawit kita 5 tahun 6 tahun, nah di sana kita baru merasakan kekecewaan, dan tentu itu sudah sangat-sangat terlambat sekali untuk diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, tentukanlah jarak tanam yang benar, yang pas. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. Itu bisa merugikan kita ya. Kalau terlalu rapat nanti hasil produknya akan menurun akibat dari memang terjadi etualasi, terjadi pengecilan batang, pembesaran batangnya kurang maksimal, pembuahannya, pembungaannya juga kurang maksimal. Kalau terlalu jarang tentu kita akan rugi di batang, yang seharusnya kita mendapatkan populasi yang lumayan banyak, akhirnya kita hanya mendapatkan populasi batang yang sedikit, dan tentunya itu juga merugi untuk kita. Jadi tentukanlah jarak tanam yang ideal itu teman-teman. Yang kedua, masalah pemupukan. Jadi selalu saya sarankan bahwa pemupukan itu harus dilakukan setiap bulan dengan rotasi atau dengan dosis yang seadanya sajalah, yang semampu kita. Kalau kita mampunya banyak ya lakukan dengan cara yang banyak atau dengan dosis yang banyak. Kalau kita mampunya sedikit ya lakukan sedikit, namun teruslah rotasi per bulannya. Itu yang selalu saya sarankan teman-teman. Nah, setelah pemupukan yang baik dan benar, usahakan pembersihan lahan jangan sampai terlalu semak sehingga nutrisi-nutrisi yang kita berikan itu bisa diserap sempurna oleh tanaman kelapa sawit kita, yang kemudian hama-hama seperti lindu, tikus, landak, babi dan lain sebagainya tidak bersarang di sana. Dan untuk melakukan pembersihan, pelajarilah bagaimana cara melakukan pembersihan yang baik dan benar teman-teman. Usahakan untuk menyemprot piringan itu ketika usia sawit kita sudah 4 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas. Kalau usia 4 tahun ke bawah, usahakan yang piringannya gunakan dengan penggunaan manual saja atau pembersihan manual, dan untuk di sekitar gawangan itu bisa disemprot. Namun ketika sawit sudah 4 tahun ke atas, kita boleh membersihkan di piringannya itu dengan menggunakan semprot atau racun rumput, dan untuk di gawangannya biarkan saja atau ditebas manual yang
daun lebarnya saja. Untuk rumput-rumput berdaun lunak biarkan saja untuk membuat kelembaban tanah itu masih tetap terus terjaga. Kecuali gulma ilalang yang memang harus kita basmi terlebih dahulu supaya memang itu benar-benar mati dan nanti tumbuh gulma-gulma yang lunak. Itu teman-teman yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir teman-teman, kita harus membuat kebun kita ini memiliki target 2 tahun harus bisa panen. Lakukan kastrasi sesuai dengan rekomendasi. Jadi lakukan kastrasi hingga 20 hingga 24 bulan. Kemudian setelah itu sudah bisa kita biarkan dan buahnya bisa kita panen. Nah, setelah kita panen pertama, kedua, ketiga, tentunya itu belum bisa mencukupi teman-teman dari apa yang kita harapkan. Nah, disinilah kita yang mulai bimbang, apakah hasil dari sawit kita ini tidak benar-benar menguntungkan, karena memang biaya yang sudah kita keluarkan itu sudah begitu banyak. Jangan putus asa teman-teman. Nanti produksi sawit itu akan terus meningkat, namun ada kalanya juga akan menurun. Nah, itulah penghasilan dari sawit teman-teman, fluktuatif. Jadi terkadang naik, terkadang turun, terkadang trek juga yang lumayan panjang akibat dari mungkin alam juga teman-teman mempengaruhi dari hasil produksi kelapa sawit. Kalau memang kemarau yang lumayan cukup panjang, maka tahun berikutnya itu akan mengalami trek yang lumayan cukup panjang. Maka dari itu usahakan lakukan pemupukan secara rutin teman-teman. Kalau di musim kemarau ya bagaimana caranya kita melakukan dengan cara agak lebih ekstra, baik itu dibenam ataupun dikocor dan lain sebagainya. Usahakan supaya memang tahun ini pupuknya itu maksimal dan nanti di tahun depan itu hasilnya juga akan maksimal. Karena efek dari pupuk itu biasanya dalam jangka 1 tahun teman-teman. Biasanya 1 tahun ini kita melakukan pemupukan dengan benar, maka hasilnya akan kita rasakan di tahun depan. Nah, begitupun kalau sawit kita ini sudah lama terbengkalai, kita tidak merawatnya hingga umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sawit kita memang belum bisa kita panen, maka itu akan memperbaikinya lumayan cukup lama, hingga 2 tahun, 3 tahun baru bisa kembali normal. Dan tentunya teman-teman, kita sebagai petani sawit tanamkanlah jiwa semangat kita, target kita supaya 2 tahun itu bisa panen, kemudian selanjutnya kita bisa melakukan perawatan dari hasil kebun kita. Nah, di sanalah nanti kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan masalah benih ini teman-teman, saya sekali lagi sarankan, saya bukan penjual benih, saya bukan promosi benih dan lain sebagainya, namun saya sudah sangat pengalaman dengan benih abal-abal yang memang saya beli, jujur beli, namun dengan harga yang cukup murah dan kita tidak tahu bahwa varietasnya itu varietas apa, sehingga ketika saya tanam itu jenisnya bermacam-macam, kemudian ya treknya terlalu panjang, terus hanya satu tingkat seperti ini, dalam satu putaran hanya satu tingkat, kemudian akan tumbuh bunga dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat sawit, karena saya sudah melihat teman-teman di kebun-kebun di daerah saya yang sudah mulai menggunakan, karena di kebun saya ini belum banyak yang menggunakan benih unggul, hanya ada beberapa petani saja, mungkin ya sekitar tidak sampai ratusan petani yang menggunakan benih unggul, dan ternyata sawit mereka itu memang benar-benar berkualitas tinggi teman-teman. Hingga umur 5 tahun 6 tahun itu masih susun 3, dan beda dengan benih-benih abal-abal yang ditanam-tanam oleh petani-petani di sini ya seumur 5 tahun seperti yang punya saya ini, hanya satu tingkat saja, kemudian banyak muncul bunga jantan. Dan ketika saya lihat, saya eh, susuri bahwa kebun-kebun yang memang menggunakan benih-benih yang varietasnya jelas itu masih berproduksi lumayan tinggi, bahkan kalau dibandingkan dengan kebun saya mungkin 2 hingga 3 kali lipat teman-teman. Nah, itu sudah bisa menjadi pelajaran yang bisa kita petik. Mungkin hanya ini teman-teman, tetap semangat, tetap lakukan perjuangan sebaik mungkin demi untuk mencapai cita-cita keluarga yang lebih sejahtera. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.